Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurisha Latifah dengan NIM 24101171720002 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Diriyanti Rahmayani Jemain SPSI MPD. Pada video kali ini, saya dari kelompok 10 akan membahas 4 model pembelajaran yang menjadi topik kelompok saya. Yang pertama, ada Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, ada Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, ada Case Method. Dan yang terakhir, ada Flipped Classroom. Sebagai pengantar, kita perlu menyadari bahwa pembelajaran abad ke-21 ini menuntut pendekatan yang inovatif. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan berpikir kritis siswa, serta kemampuan dalam pemecahan masalah. Model-model seperti PJBL, PBL, Case Method, dan Flipped Classroom dapat menjadi solusi, namun tentunya masing-masing memiliki tantangannya sendiri. Sebelumnya, saya akan menjabarkan apa itu PJBL, PBL, Case Method, dan Flipped Classroom. Jadi, Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada proyek nyata sebagai sarana untuk memahami pembelajaran. Jadi, PJBL ini lebih fokus ke proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Sementara itu, Problem Based Learning atau PBL lebih fokus pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa dan seringkali dilakukan dalam kelompok kecil dengan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, Case Method. Case Method adalah model pembelajaran yang menggunakan studi kasus sebagai bahan pembelajaran. Metode ini membantu peserta didik dalam memahami konsep dengan menganalisis situasi nyata, kemudian memberikan solusi atau keputusan berdasarkan kajian teori yang sudah dipelajari. Sedangkan Flipped Classroom adalah model pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara mandiri melalui video, e-book, atau bahan bacaan sebelum kelas dimulai. Jadi, sesi tatap muka digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian masalah secara aktif. Selanjutnya, faktor dan penyebab tantangan. Yang pertama, Project Based Learning. Faktor tantangannya adalah keterampilan guru dalam mengelola proyek dan kemampuan siswa bekerja secara kolaboratif. Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan guru dalam mengimplementasikan model berbasis proyek, serta kemampuan siswa itu kurang terbiasa dalam bekerja secara kelompok. Yang kedua, Problem Based Learning. Faktor tantangannya adalah dalam memilih masalah yang relevan dengan konteks pembelajaran dan dapat dipecahkan oleh siswa dengan kemampuan yang mereka miliki. Jika masalah yang diberikan tidak tepat, terlalu mudah atau terlalu rumit, maka siswa tidak akan merasa tertantang atau malah merasa kewalahan. Yang ketiga, Case Method. Faktor tantangannya adalah dalam memilih kasus yang tepat. Kasus yang digunakan itu harus relevan dan cukup kompleks untuk melibatkan siswa dalam diskusi dan analisis yang mendalam. Penyebabnya, banyak siswa yang mungkin belum terbiasa dalam menganalisis kasus atau menyampaikan pendapat mereka, apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam hal ini, peran orang tua sangat penting dalam mendorong siswa untuk terbiasa dalam menyampaikan pendapat atau terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di rumah untuk memperkuat keterampilan speaking mereka. Yang terakhir, Flipped Classroom. Faktor tantangannya adalah kesiapan siswa. Siswa harus mempersiapkan terlebih dahulu materinya sebelum memulai kelas. Ini bisa menjadi tantangan untuk siswa yang kurang disiplin dalam belajar mandiri. Dalam menghadapi tantangan penerapan metode-metode ini, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, untuk PJBL, guru perlu memastikan bahwa proyek yang diberikan itu relevan dengan dunia nyata dan mendorong kerjasama antar siswa. Misalnya, siswa dapat diminta untuk menulis artikel berbahasa Inggris bersama tentang isu sosial global yang relevan. Dengan itu, mereka harus mengasah kemampuan menulis mereka secara efektif dalam bahasa Inggris. Lalu, peran orang tua adalah memastikan anak mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proyek dan menciptakan lingkungan yang mendukung
dalam proses belajar bahasa Inggris siswa. Yang kedua, PBL. Guru dapat memilih kasus seperti isu global yang membutuhkan analisis dan solusi dalam bahasa Inggris. Siswa dapat diajarkan menggunakan platform digital berbahasa Inggris untuk mencari banyak-banyak informasi dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, untuk case method. Bisa lebih efektif jika kasus yang dipilih itu relevan dengan pengalaman siswa dan membuat diskusi menjadi lebih dalam. Guru dapat memilih kasus nyata yang mengandung konflik budaya atau isu sosial yang memerlukan analisis mendalam. Dalam hal ini, siswa diminta memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama, kemudian mempresentasikan solusi mereka ke depan kelas dan tentunya dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat mengasah kemampuan berbicara mereka. Agar analisis itu lebih dalam ataupun lebih luas, diperlukan guru dari mata pelajaran lain, misalnya guru sosiologi, untuk menyediakan perspektif lebih luas dalam memilih kasus dan menganalisis kasus, sehingga siswa bisa melihat berbagai aspek dari kasus yang sama. Yang terakhir, flip classroom. Guru bisa menyiapkan video pembelajaran menarik dalam bahasa Inggris yang membahas topik tertentu. Lalu sebelum kelas dimulai, guru dapat memberikan kuis sederhana untuk menguji kesiapan dan pemahaman siswa terhadap materi yang akan didiskusikan di kelas. Untuk melatih agar mereka disiplin dalam menyiapkan diri sebelum berdiskusi di kelas, peran orang tua sangat penting dalam mengatur jadwal belajar mereka. Sebagai penutup, saya berharap dengan memanfaatkan mode pembelajaran seperti PJBL, PBL, Flip Classroom, dan juga Case Method, pembelajaran di Indonesia menjadi lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Meskipun setiap model memiliki tantangan, namun dengan persiapan yang matang dan dukungan dari guru serta teknologi yang memadai, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.